Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ardita. Maaf perkenalan. Nama saya Ilham Ghazali, mahasiswa Udinus dengan NIM A11 2023, dari kelas A11 43 UG2. Pertama-tama saya izin untuk melaporkan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3 membuat prediksi penyakit ginjal kronis dari dataset dari Kaggle. Kelompok kami, kelompok 3 terdiri dari Brian sebagai ketua, saya Ilham Ghazali, dan juga ada Krisna. Saya izin untuk memulai presentasi. Masuk ke bagian pendahuluan dan latar belakang. Yang menjadi latar belakang dari presentasi kami ataupun dari eh, tujuan kami membuat aplikasi ini, tujuan kami membuat proyek ini yaitu karena tingkat pendidikan, tingkat penyakit ginjal kronis di Indonesia itu tinggi. Berdasarkan data dari riset kesehatan dasar dari Riskesdas pada 2018 saja menunjukkan bahwa lebih dari 700.000 orang atau sekitar 3,8% masyarakat Indonesia yang diindikasikan yang diindikasikan bahwa penyakit ini akan terus meningkat di Indonesia. Prevalensi tertingginya terdapat pada kelompok usia 65 sampai 74 tahun, sekitar 8,23%, diikuti oleh 75 tahun ke atas sekitar 7,48%, dan juga pada usia 55 sampai 64 pada preferensi presentasinya itu 7,21%. Ini mengindikasikan bahwa penyakit ginjal kronis ini lebih banyak untuk menyerang di eh, usia-usia lanjut, tapi tidak menutup kemungkinan penyakit ini bisa de- eh, terjangkiti ataupun ada pada usia-usia milenial, usia-usia remaja. Rumusan masalahnya yaitu yaitu untuk menentukan pola klasifikasi dalam suatu dataset dengan menggunakan algoritmanya. Kita menggunakan algoritma decision tree guna untuk memprediksi penyakit tersebut, penyakit ginjal kronis tersebut. Mengindikasikan bahwa pola dari dataset yang besar dan penerapan output model prediktif dapat memberikan tujuan yang memadai. Batasan masalahnya dari pembuatan penelitian ini, adapun batasan masalah yang kami terima sebagai berikut, yaitu satu, kita penelitian menggunakan dataset yang diperoleh dari sumber eksternal dan tidak berasal dari objek penelitian yang secara langsung, menjadi batasan pertama. Lalu ada dataset yang range waktunya sudah agak lama, yaitu 2015. Sebagian selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami yaitu menerapkan algoritma decision tree ini sendiri untuk memprediksi kemungkinan pasien menderita penyakit ginjal kronis berdasarkan atribut-atribut yang klinis. Yang kedua adalah mengevaluasi performa model prediktif menggunakan metrik accuracy, precision, recall, F1 score untuk mengukur efektivitas prediksi algoritma pada dataset tersebut. Lalu ada kedua ada manfaat. Yang selanjutnya ada manfaat. Manfaat di sini sendiri ada diambil untuk tiga, yaitu satu, untuk penulis, bagi penulis yaitu sebagai sarana belajar dan juga penerapan ilmu data mining dengan pengimplementasian algoritma decision tree. Lalu ada tenaga medis yaitu untuk mempermudah proses diagnosa awal dan juga membantu teknik tenaga medis tersebut untuk mengambil keputusan yang secara akurat berdasarkan linear algoritma decision tree. Lalu yang ketiga ada manfaat untuk pembaca, itu menjadi referensi dan inspirasi pengembangan sistem berbasis data mining. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu di bagian landasan teori. Ada banyak berbagai studi literatur yang menjadi acuan objek penelitian ini. Misalkan ada implementasi decision tree pada data medis, yaitu penelitian oleh Haji Taufik Madani pada tahun 2022, membahas penerapan
decision tree pada dataset penyakit kronis dan menekankan pentingnya pre-processing data untuk menghasilkan suatu model prediktif yang akurat dan juga dapat dipercaya. Lalu ada evaluasi, ada studi penelitian dengan judul evaluasi algoritma decision tree dalam memprediksi penyakit. Studi ini dilakukan oleh Dikan Ismafilah pada tahun 2021. Digunakan untuk memprediksi ataupun mengevaluasi performa algoritma decision tree menggunakan matriks akurasi, presisi, recall sebagai dasar pengukuran model prediktif. Sebelum bagian selanjutnya yaitu ini decision tree-nya. Decision tree termasuk dalam algoritma yang umum dalam hal klasifikasi dan juga regresi. Menurut Briman et al. Pada tahun 1984, teknik ini bekerja dengan melakukan pemisahan dataset menjadi sebuah kelompok-kelompok yang kecil mengikuti atributnya. Misalkan di sini ada uh, gambar decision tree yang di atas tuh ada atribut awal, lalu ada dipisah menjadi true atau false, menghasilkan suatu keputusan-keputusan di mana keputusan yang menghasilkan hasil mendekati nol ataupun nol sendiri menjadi keputusan akhirnya. Dan di sini menghasilkan keputusan yang kami inginkan yaitu eh, label CKD or not CKD. Menghasilkan dua keputusan yaitu pasien tersebut CKD or not CKD. CKD adalah chronic kidney disease, not dan not CKD adalah not uh, chronic kidney disease. Kita masuk ke metode penelitian. Tentunya eh, metode penelitian yang kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Untuk mencapai hasil penelitian yang diinginkan, terdapat berbagai peraturan ataupun alur-alur yang menjadi acuan dari setiap langkah yang kita berikan. Alur yang kita mulai, alur yang kita jalankan yaitu mulai dari eh, mulai proyek tersebut ada perumusan masalah, studi literatur, perencanaan perencanaan pengambilan data dari Kaggle maupun dari Google ataupun dari lainnya. Lalu ada pengambilan data sekunder karena kita adanya data sekunder di sini. Lalu ada pre-processing yaitu proses pengolahan dan analisis data. Ada juga di dalamnya ada cleaning data dan lain-lain. Baru setelah itu menghasilkan suatu keputusan dan selesai. Kita masuk ke bagian objek penelitian. Penelitian ini menggunakan sekumpulan data check up rumah sakit di India sebagai objek penelitiannya. Data yang diproses berasal dari proses data check up pada tahun 2015 dengan jumlah 25 kolom dan juga 400 baris yang disimpan dalam format Excel. Nah, yang lalu nantinya kita akan ubah menjadi CSV. Ini alurnya, alur pemodelannya di PNB-nya yaitu kita mulai, lalu kita menginputkan data, lalu akan terjadi proses data mining di dalamnya, yang maksudnya alur selanjutnya ada pembersihan dan juga pemrosesan data, preprocessing dan cleaning data di dalamnya, lalu ada pembentukan model decision tree-nya, lalu kita di situ ada menampilkan accuracy score-nya, accuracy precision-nya, di situ di dalamnya juga terdapat confusion metriknya untuk dapat memprediksinya. Lalu ada pengujian model, simulasi modelnya. Lalu yang selanjutnya ada analisis datanya, analisis hasilnya, menghasilkan apa berdasarkan proses decision tree-nya tadi. Baru yang terakhir itu kita bisa memprediksi orang tersebut CKD or non CKD, baru selesai. Hasil dan pembahasan. Langkah-langkah pemodelan yang telah kita lakukan menggunakan Visual Studio dan juga dengan
siswa statue code dengan environmentnya kita menggunakan environment dari Jupyter Lab, Jupyter Notebook. Dengan bahasa pemrogramannya kita menggunakan Python. Dimulai dari pengolahan data hingga implementasi model, proses yang diurai meliputi persiapan dataset yang kita ambil dari Kaggle, ada pemilihan dan juga pelatihan model, dan juga yang terakhir ada deployment. Sebenarnya bukan deployment, tapi uh, lebih ke lebih ke pengimplementasian menggunakan Streamlit. Lalu yang pertama kita masuk ke load dataset. Di sini kita mengeload datasetnya, CSV-nya tadi menggunakan Pandas yang sudah kita import terlebih dahulu dan menggunakan fungsi read CSV-nya. Lalu ditampilkan di df info. Lalu kita ada pembedaan numerical dan juga kategorikal, di mana numerical dan kategorikal harus kita pisah. eh, dan numerical dan harus kita pisah. Untuk kategorikalnya sendiri kita masukkan ke bagian cat goals-nya untuk mempermudah memprediksinya saja sih ini. Ada pembersihan data karena ini dikarenakan pada label tersebut pada awalnya ada tiga label yaitu CKD, not CKD atau CKD strip T, eh, CKD garis miring T itu karena pada dasarnya kita hanya ingin menggunakan dua yaitu CKD, not CKD. Lalu kita mendefinisikan bahwa CKD strip T itu sebagai suatu fitur yang suatu label yang tidak konsisten. Lalu, sehingga kita menggantinya atau mengreplace-nya menjadi CKD. Sehingga pada akhirnya eh, dari klasifikasi tersebut menghasilkan dua label yaitu CKD, not CKD only. Lalu kita ada transformasi preprocessing data. Lalu dari menggunakan fitur label encoder library-nya menggunakan dari library scikit-learn preprocessing dilakukan pada classification untuk membersihkan data pada kolom klasifikasi ini yang memiliki nilai tidak. Sorry, ini menggunakan label encodernya ini eh, eh, untuk mengkonversi nilai-nilai kategorikal menjadi nilai-nilai numerical menggunakan teknik-teknik yaitu di sini kita menggunakan teknik label encoder. Lalu proses ini juga dengan menambahkan fitur fit transform dari pustaka Skitlin yang bertujuan untuk mempelajari kategori unik dalam data dan juga menggantinya dengan representasi angka. Dengan kata lain mengubah kategori-kategori yang unik menjadi numerical dikarenakan eh, machine learning di sini hanya compatible dengan memproses data numerik. Lalu ini ada definition declared-nya yaitu X sebagai indeks kolom fiturnya Y dan Y sebagai depth kolom atau labelnya. Lalu ini bagian di pelatihan modelnya menggunakan decision tree menunjukkan proses pembuatan dan juga pelatihan model decision tree dengan parameter kriteria yaitu entropi
dilatih menggunakan data latih dan diuji dengan data uji untuk mengevaluasi akurasi menggunakan accuracy score. Confusion matrixnya di sini sendiri digunakan untuk menganalisis prediktif, prediksi dan juga laporan klasifikasi penilaian precision untuk menilai precision, recall, serta F1 score. Pada outputnya ini nanti akan menampilkan akurasi data, ada akurasi data testingnya juga, lalu menghasilkan matrix confusion matrixnya, lalu menghasilkan visualisasi dari ini di hasil air dari decision tree-nya, visualisasi dari decision tree-nya. Lalu selanjutnya ini ada deployment-nya yang sudah kita implementasikan menggunakan Streamlit, di mana nanti petugas medis akan menginputkan sesuai dengan fitur-fitur, lalu terjadi eh, machine learning ataupun prediksi di sini menggunakan decision tree yang melalui decision tree berdasarkan dataset yang sudah kita uji, lalu akan memprediksi dan hasilnya nanti akan dua, yaitu orang tersebut rentan terhadap penyakit ginjal kronis, orang tersebut tidak memiliki, tidak rentan terhadap penyakit ginjal kronis. CKD or not CKD based on label klasifikasi tadi. Kita masuk ke kesimpulannya. Berdasarkan dari apa yang sudah kita buat, penelitian yang sudah kita buat, penggunaan decision tree untuk memproses data check up menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Yaitu satu, model decision tree mampu memberikan akurasi yang memadai dalam memprediksi kondisi pasien dengan dan atau tanpa ginjal kronis. Lalu yang kedua, penerapan pre-processing seperti menghapus data yang tidak relevan dan menangani nilai hilang secara signifikan meningkatkan performa model prediktif. Lalu yang ketiga, sorry, tadi yang kedua, ini yang ketiga, yaitu evaluasi model menggunakan metrik akurasi, precision, dan juga recall yang memenuhi kriteria minimum, membuktikan bahwa potensi algoritma ini untuk mendeteksi ginjal kronis secara dini. Adanya potensi tersebut. Lalu yang terakhir, ada algoritma decision tree menghasilkan output yang mudah dipahami oleh tenaga medis sehingga bermanfaat sebagai alat bantu untuk screening awal dan juga diagnosa dini. Lalu yang terakhir ada bagian penelitian selanjutnya. Tentunya kita menginginkan suatu hal yang lebih, yaitu meningkatkan akurasi prediktif penyakit ginjal kronis ini. Disarankan, kami menyarankan untuk mengembangkan model hybrid berbasis ensemble learning seperti eh, Fragile Forest, Gradient Boosting, dan juga misalkan ada XGBoost. Ensemble learning di sini adalah menggabungkan beberapa algoritma. Algoritma tersebut menjadi suatu eh, algoritma yang dapat algoritma menjadi suatu model prediksi yang dapat menutup menutup apa namanya menutup kesalahan dari suatu algoritma satu dengan lainnya. Pendekatan ini menggabungkan keunggulan berbagai algoritma seperti yang saya omongkan tadi, selain menutupi kesalahan juga menggabungkan keunggulan-keunggulan algoritma untuk menangani kompleksitas data medis dan juga meningkatkan akurasinya. Lalu ini ada teknik data augmentasinya, seperti bisa menambahkan teknik data augmentation seperti smooth, juga direkomendasikan untuk menangani ketidakseimbangan data, sehingga model dapat mendeteksi kasus pada data minoritas secara lebih optimal. Sistem prediksi ini lalu kita bisa mengembangkan sistem prediksi ini yang awalnya di Streamlit, kita bisa membuatnya sebagai model bentuk aplikasi web ataupun mobile web untuk memudahkan tenaga medis dalam melakukan diagnosa. Lalu bisa mengembangkan metode ini diharapkan mampu untuk meningkatkan efisiensi diagnosis serta mendukung deteksi dini dan juga pengelolaan penyakit ginjal kronis secara lebih efektif. Sekian presentasi dari saya, semoga paham dan juga dapat dimengerti.
Bila ada kesalahan, oh iya, saya akan melihatkan eh itemnya, yaitu di bagian Python. Eh, ini adalah eh, program yang sudah kita buat tadi. Ini model prediksinya. Kita menggunakan kita menggunakan eh, decision tree tadi yang sudah kita buat menghasilkan accuracy data. Accuracy data di sini menunjukkan dan akurasi data trainingnya sebesar 0,9958 dan juga akurasi data testingnya 0,99375. Ini untuk confusion metricnya, ini untuk simulasinya, dan juga ini untuk bagian di decision tree tadi. Saya kira sekian presentasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat dan juga dapat dipahami. Bila ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.